acara sore hari ini. Ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya sore hari ini ya? Oke, alhamdulillah ada Bunda Puji dari Cimahi, Bunda Mekarwati, Bunda Lia, Bunda Rizda ya. Saya izin panggil yang sudah buka video. Bunda Evi sama Rinda, Masya Allah, yang paling setia ini sama webinar kita, luar biasa. Sehat-sehat ya Bun ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sambil menunggu yang lain, kita akan mulai dulu saja ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Coach. Coba dicek dulu suara saya terdengar nggak? Dengar. Aman? Dengar. Oke, gambarnya aman? Aman. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Bagi bunda-bunda, sahabat semua yang sudah pernah mengikuti acara apapun yang terkait dengan ISQ atau dengan kami, pasti tahu kebiasaan di awal. Sebelum kita mulai, lakukan dulu. Silakan senyum dulu semuanya. Nah, dan senyum kita bukan hanya sekedar 2210, tapi kita teruskan sampai akhir webinar ini dan sampai kapanpun. Apakah itu 2210? Coba ditarik dulu wajahnya, 2 cm kanan, 2 cm kiri. Oke, pastikan semuanya simetris. Oke, tahan 10 detik. Silahkan senyum semuanya. 1, 2, Umi Mahes, 3, Mbak Retno, 4, 5, terus tahan. 6, Bu Zulfa, Masya Allah. 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setrikaan aman, setrikaan? Cucian udah oke, cucian? Aman semua. Dapur oke, aman? Aman. Iya. Namanya ada aman ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini acara kita adalah bedah buku. Webinar bedah buku dengan tema Sekolah Bernama Ibu. Luar biasa ya, judulnya saja sudah cukup menggetarkan. Insya Allah hari ini akan dibawakan oleh guru saya, seseorang yang luar biasa. Saya akan tampilkan dulu beliau ya. Mungkin ada yang sudah pernah melihat, bahkan mungkin sudah memiliki semua bukunya. Nah, ini dia. Beliau adalah Coach Ida S. Widayanti. Kalau saya manggilnya Teh Ida karena beliau asli dari Bandung, ya. Kemudian ini adalah pelopor awal penggagas sekolah Rumah Edukasi Muslimah Humaira, ya. Kalau memang pernah mengikuti webinar Humaira, beliaulah Coach Ida bersama Uni Feni. Ini dia Bunda Feni. Nah, ini 2 orang ini. Kalau saya pengikut sebetulnya. Saya pengikut di masa pandemi ini, tapi Masya Allah, mudah-mudahan yang dilakukan oleh Humaira, karena kami juga adalah murid dari Dr. Adi Ginanjar Agustian, membawa manfaat lebih luas dan lebih luas lagi. Dan pastinya semua yang pernah mendapatkan materi apapun punya semangat untuk bisa menebarkan lagi, insya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini adalah nanti kita akan banyak bahas, kita akan ngobrol, kita akan diskusi mengenai bedah buku ya. Jadi bukan webinar di sini, tapi bedah buku. Sebelum kepada Coach Ida, Coach Feni ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan? Silahkan menyapa semuanya nih yang ada hadir di sini. Oke, tidak apa-apa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Coach Ida, kita bersama dengan para bunda gitu ya, yang alhamdulillah para ibu yang luar biasa. Semoga hari ini perjumpaan di petang hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, tidak ada satu hal yang kebetulan, pastinya Allah yang mengizinkan, dan boleh jadi kehadiran sahabat, bunda-bunda semuanya atas izin Allah, dan karena boleh jadi juga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Ya, izin nanti sahabat kami gitu ya, Coach Ida yang akan membersamai sahabat semuanya, bunda-bunda semuanya berbagi. Kami di sini, saya di lokasinya nih sekarang gitu ya, di Humaira bersamai para anak gadis gitu. Mereka habis sholat tadi zikir bersama, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan doa-doa mereka dan semuanya itu akan membuat kemudian acara ini berjalan dengan lancar. Sebelum ke Coach Ida, saya sampaikan ke sahabat saya, Coach Ida, mudah-mudahan Allah izinkan yang terbaik dan bisa menginspirasi para bunda-bunda yang solehah ini, ya, dan tentunya kita mendapatkan manfaat keberkahan. Oke, sekian dulu, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Silakan Coach Ida. Terima kasih Coach Feni, Masya Allah. Nah, sebelum ke Coach Ida, saya pengen tanya dong, di sini siapa yang sudah pernah membaca bukunya Coach Ida? Ada? Oke, saya tanya dulu sebelum ke beliau ya. Buku apa nih yang pernah dibaca dan punya pengalaman apa? Silakan. Tadi siapa yang pernah membaca buku Coach Ida, ada? Di sini? Boleh dibuka audionya. Oh enggak, Coach Ida sudah mengeluarkan berapa buku? Bunda Abidah, oh enggak ya ini. Ada yang sudah pernah membaca buku beliau? Atau bukunya apa aja yang pernah dibuat? Ada? Oke, masih malu-malu sepertinya ya sore hari ini. Gak apa-apa, supaya semakin tahu dan semakin kenal dan betapa powerfulnya buku beliau, saya saja kalau gitu yang cerita ya. Jadi saya ini termasuk memang yang sebelumnya saya jarang membaca, kemudian tidak punya kemampuan menulis. Namun salah satu inspirasi saya akhirnya bisa melahirkan anak kelima. Kalau anak keempatnya adalah anak fisik, saya punya 4, saya punya anak yang kelima yaitu buku. Salah satu inspiratornya adalah beliau, Coach Ida. Ya, beliau itu menulisnya rasanya sudah tidak terhitung ya berapa tulisan yang beliau tuliskan. Begitu beliau fokus menuliskan tentang parenting, nanti cerita sendiri langsung beliau ya. Tapi saya memang merasakan powerfulnya dari sebuah buku tersebut. Yang saya baca waktu itu adalah Mendidik Karakter dengan Karakter. Dari situ saya tidak bisa berhenti untuk membaca buku beliau. Ada 5 seri tentang parenting, dan kemudian alhamdulillah lahir lagi anak buku baru Coach Ida di masa pandemi ini yang berjudul Sekolah Bernama Ibu. Nah, tidak akan lama-lama, tapi sebelumnya coba saya pengen ajak, kalau tadi kan kita sudah senyum ya, semuanya sudah senyum, kita akan senam muka dulu. Kalau tadi senyum, sekarang senam muka. Yang dibuka videonya dan yang tidak dibuka videonya, ikuti gerakan saya. Siap? Oke, senam muka. Lihat ke depan, perhatikan. Bibirnya ke depan. Ikuti. Samping. Dibuka. Kemudian ikuti semuanya. Lagi. Lagi. Bagaimana perasaannya? Lucu, apalagi? Ada yang ketawa-ketawa sendiri ya. Kalau sekarang bisa jadi lucu, tapi kira-kira pernah nggak ada yang nggak sadar muka itu banyak diperlihatkan kepada anak-anak kita. Kalau apa ya kira-kira ya? Kalau udah capek, apalagi kalau udah kesel, apalagi kalau banyaklah background semua yang mungkin perannya saat ini amanahnya adalah seorang ibu. Kalau tadi diajak
wajah begitu mungkin lucu ya, semuanya tertawa. Tapi kayaknya sering juga sih nggak sadar mengeluarkan wajah-wajah seperti itu ya. Nah, apalagi di hampir 2 tahun ini seorang ibu terpaksa dan dipaksa akhirnya untuk menjadi guru di rumah. Itulah yang mendorong Coach Ida menuliskan buku Sekolah Bernama Ibu. Nah, seperti apa keseruan dari buku tersebut dan powerfulnya apa sehingga ada satu lembaga yang meminta beliau mencetak 900 buku, bayangin. Berarti kan luar biasa ya apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, penasaran? Langsung saja kita akan serahkan kepada Coach Ida. Silakan Coach Ida. Makasih Bu. Saya manggilnya Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda yuzhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali sore hari bersama dengan bunda-bunda sekalian ya. Ini khusus hanya untuk para ibu yang cantik-cantik ya. Atau ada ayah juga, nggak apa-apa juga sih, boleh juga ya. Terima kasih kepada Bunda Feni yang sudah membuka acara. Lokasinya sedang ada di Humaira ya, seperti yang tertulis di logo atas. Kita memang mendirikan sekolah calon ibu, mendirikan sekolah calon istri yang solehah mudah-mudahan ya, dan seorang wanita memiliki kepribadian mandiri. Ini sangat berkaitan ya, jadi buku-buku yang saya tulis ini banyak terinspirasi dari pendirian sekolah Humaira ya. Di sini saya ingin menyapa dulu nih siapa yang sudah pernah, boleh angkat tangan ya, yang sudah pernah ikut seminar saya sebelumnya. Boleh angkat tangan atau boleh ngangguk. Atau boleh ada Umu Safik nih yang baru angkat tangan. Kalau yang lain sepertinya baru. Baru ya. Assalamualaikum. Perkenalan nih kalau yang baru ikut. Oh, ada yang sudah ada angkat tangan ya. Bunda Rizda. Iya. Sudah ikut. Baik. Saya mau tanya juga tadi ya. Bu Tika juga sudah nanya siapa yang sudah pernah membaca buku saya, boleh tulis di chat, boleh juga sharing ya, apa rasanya atau apa sih yang didapatkan dari buku yang saya tulis ini. Oke, ada satu orang barangkali yang mau sharing, siapa yang pernah membaca buku saya? Boleh di chat juga tadi dari Bubu, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih Bubu. Sebagai penulis, saya sebetulnya kadang-kadang tidak mengira ya, seperti apa dari tulisan yang saya buat. Rasanya pada saat menulis begitu saja mengalir ya. Tapi setelah 10 tahun, jadi buku mendidik karakter dengan karakter sudah 10 tahun yang lalu, Alhamdulillah saya sering mendapatkan feedback ya dari para pembaca. Kalau zaman dulu pakai SMS ya, kemudian ada yang pakai BlackBerry, zaman dulu masih ingat ya. Ada juga yang kemudian email, kemudian ketika WhatsApp ya, dan sekarang dengan Instagram juga masih suka ada yang masuk. Beli jus, Nak. Baik, saya baca dulu barangkali ada yang sudah pernah membaca. Oh, saya pernah baca Bu Mendidik Karakter dengan Karakter dan sebuah pekerjaan bernama ya dari Umu Syafiq. Terima kasih ya. Jadi ini buku yang saya tulis sekarang ini adalah buku seri ke-6 ya. Judulnya Sekolah Bernama Ibu. Ada yang bisa menebak ya apa makna dari
sekolah bernama Ibu nih kira-kira isinya apa? Ya, boleh ya. Yang jawabannya mendekati nanti saya kasih hadiah lagi, hadiah buku. Luar biasa ya. Baru mulai udah mau bagi-bagi hadiah nih Coach Ida. Jadi hadiahnya Silahkan. belajar bahagia, bahagia belajar. Silakan. Oh, oke. Bahagia belajar, belajar bahagia. Yang bisa menebak apa sih maknanya sekolah bernama Ibu? Silahkan. Boleh dituliskan di kolom chat atau dibuka audionya ya, Coach Ida ya. Boleh langsung dapat hadiah kalau yang sharing open mic langsung Ya. dapatnya. Kalau yang di kolom chat nanti saya pilih. Saya, Coach Ida. Oh, Bunda Leli Suryani, silakan. Ini dari Mohon mana? maaf nggak bisa on cam ya, karena untuk menjaga stabilnya internet, Coach Ida boleh. Ya, silakan Bunda. Dari mana, Bunda Leli? Saya belum membaca buku tersebut. Menurut saya mungkin dari judulnya itu adalah sekolah bernama Ibu itu adalah bahwa anak-anak kita setiap hari adalah belajar dari keteladanan dan apa-apa yang kita lakukan di rumah. Jadi sangat besar pengaruhnya keberhasilan pendidikan itu adalah dari ibu-ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Begitu, Coach Ida. Terima kasih. Bu Leli nanti tolong ini ya kirim alamatnya. Nanti saya kirim hadiahnya. Terima kasih ya, Masya Allah, jawabannya sudah mendekati ya. Alhamdulillah sudah mencerminkan dari apa yang saya tulis. Saya juga ingin bertanya ya, kira-kira apa harapan mengikuti bedah buku ini apa sih? Jangan-jangan nanti saya menyampaikan sesuatu yang belum yang berbeda dengan yang diharapkan ya. Boleh menuliskan ekspektasinya bergabung pada sore hari ini ya. Mengikuti webinar ini apa yang diharapkan ya. Silakan boleh mengetik apa yang diharapkan sebetulnya. Di sini ada ada juga nih, Masya Allah ya. Nanti saya pilih. Oh, ini ada yang membaca juga, Ibu Panandara, anak dari surga menuju surga ya. Oh, pernah membaca. Oke. Dari Ibu Dasa. Oke. Dari Ibu Evi. Ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Masya Allah ya. Menjadi madrasah ya. Dan terutama di masa pandemi ya, tiba-tiba kita memang betul-betul jadi madrasah ya, yang biasanya kita hantar ke sekolah anak-anak, lalu kita pulang. Ini adalah curhatannya para ibu dalam salah satu webinar. Dia mengatakan bahwa ibu bagaimana saya dulu punya usaha laundry katanya ya, saya tulisnya di buku ya. Saya dulu punya usaha laundry, bisnis, kemudian saya biasa antar 3 anak saya ke sekolah. Lalu saya selesai lanjutkan bisnis saya gitu ya, maju, saya dapat penghasilan, kemudian nanti saya jemput lagi anak-anak, mereka sudah belajar ya, nggak perlu banyak belajar di rumah lagi katanya, kebetulan sekolahnya nggak ada PR. Jadi itu biasanya tiba-tiba ketika pandemi terjadi, pelanggan laundry-nya stop semua ya, pada nggak kirim laundry, mereka pada mencuci sendiri karena khawatir COVID ya. Lalu anak-anak tiba-tiba belajar di rumah dan bisnis suaminya terkena PHK dan ibu tersebut sangat luar biasa mengalami stres ya dengan perubahan yang tiba-tiba bisa punya penghasilan sendiri, tidak mendapatkan, biasanya nggak ngajar anak-anak harus mengajar, dan sekarang harus membantu penghasilan suami yang terkena PHK ya. Jadi itu secara psikologis betapa luar biasa ya pengalaman problem-problem yang dialami oleh orang tua, dan itu memang terjadi di era pandemi ini ya. Jadi menjadi madrasah bagi anak-anak tentu saja tidak semudah membalik tangan, banyak ujiannya ya, terutama karena kita tidak pernah disiapkan ya. Baik, ini dari Ibu Sri Wilyani, sekolah bernama Ibu. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan menjadi panutan buat anaknya. Masya Allah, ya. Dari Ibu Amalia, karakter anak berawal dari karakter yang dicontohkan ibunya, betul. Isinya sebagai role model dari Ummu Syafiq ya bagi anak, apa yang dilihat itulah yang diteladani oleh anak. Oke, ini harapan dari Ibu dari Mbak mungkin ya, ini Makarwati ya dari Sidoarjo, Masya Allah cantik ya, bagus.
katanya ingin belajar menjadi ibu. Masya Allah. Saya dulu nggak sempat belajar ya. Mungkin ada yang tahu kira-kira kalau saya pekerjaannya menulis buku, seminar parenting, nulis buku parenting. Dulu background pendidikan saya paling lama kuliahnya jurusan apa? Boleh di chat ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Kira-kira apa ya? Oke, boleh nanti di chat ya. Dari Ibu dari Bunda Vandara, menjadi ibu yang lebih amanah bagi mendidik anak, ya, dalam mendidik anak. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ingin menjadi ibu yang lebih baik, dari Umu Gasha, amin. Dari Mbak Anissa di Bekasi, sekolah bernama Ibu adalah ibu merupakan role model bagi anak-anaknya, karena seorang ibu 24 jam sehari bersama anak. Masya Allah ya, terutama di era pandemi ini, jarang main keluar juga. Dari Ibu Rita Perwasi Samarinda, wah jauh nih dari Samarinda. Ingin menjadi ibu yang baik untuk menggairahkan, mengajarkan ilmu, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Masya Allah, ini visioner ya. Bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Oke. Dari Ibu Retno, melihat dari judulnya membahas peran seorang ibu dalam keluarga, perjuangan berat menjadi seorang ibu ya. Oke, bisa menjadi guru yang baik dan contoh yang baik buat anak-anak kita. Insya Allah. Ini senang sekali nih Bu aktif ya, memberikan kesan-kesan ya. Tidak ada sekolah dari Umu Gasa, tidak ada sekolah sebagai seorang ibu. Alhamdulillah ada Humaira, berharap ada juga cabang di Jawa Timur. Amin ya, silakan kalau mau nanti bisa menghubungi Bubu ya kalau mau buka cabang. Amin. Ibu Tika perintis di Bandung ya. Oke. Semoga oke, ini ada yang menebak ya, pola psikologi. Ini banyak yang menebak seperti itu ya. Saya kuliahnya betul teknik mesin. Wah, udah tahu nih dari umur Rumana ya, sudah mengenal saya. Ya, oke, betul. Saya menjadi ibu, tapi background pendidikan saya adalah teknik mesin. Dan berapa tahun belajar teknik mesinnya? Ada yang tahu berapa tahun? Berapa tahun saya kuliah teknik mesin? 7 tahun. 7 tahun. Berapa tahun? Belum tepat. 4 tahun. Sebetulnya sudah dekat nih 4 tahun Ibu Iis. 5 tahun. 4 tahun, tapi dikali 2. Oh, 8 tahun. Oh, 8 tahun, kaget ya Bu ya. Jadi saya belajar D3 dulu di Politeknik ITB, kemudian saya menjadi dosen 12 tahun. Kemudian ada satu hal yang kemudian mengubah hidup saya, mengubah haluan saya dari teknik mesin, kemudian saya beralih profesi menjadi mencintai dunia pendidikan, mencintai dunia parenting ya. Boleh ada yang menebak kira-kira apa yang menyebabkan saya ya beralih dari dunia teknik kemudian kok berubah ya? Waktu itu saya dibilangnya orang bodoh ya, udah kuliah. Tadi 3 tahun di Politeknik ITB karena mengajar, saya harus kuliah lagi di ITB S1 lagi. Jadi saya belajar teknik mesin itu selama 16 semester, selama 8 tahun ya. Dan ada yang paling berkesan yang membuat saya kemudian tadi beralih ya. Di sana ada mata kuliah namanya maintenance mesin. Apa artinya maintenance mesin? Perawatan mesin. Jadi saya belajar merawat mesin, tapi ketika saya punya anak, saya baru tersadar saya tidak pernah belajar merawat apa? Merawat anak. Ya. Jadi, Masya Allah, pada suatu masa ketika anak saya menangis di tengah malam, suami tidak ada, saudara saya pun nggak ada, saya bingung bagaimana menghentikan tangisan bayi di tengah malam, disitulah saya tersadar, Masya Allah. Kenapa kita begitu menyiapkan untuk pekerjaan di luar rumah, tapi kita tidak, pada umumnya kita tidak menyiapkan pendidikan di dalam rumah ya. Baik, saya mulai saja dengan presentasi. Maaf kalau ada suara-suara di luar. Ya, ini saya tampilkan. Sudah terlihat? Sudah. Ini cover bukunya, sekolah bernama Ibu. Oke, ya.
saya membuat quotes-nya karena ibu amanah terindah. Maaf nih ada gangguan. Nah. Bu mungkin ini dulu ya, ini kurang kondusif suara di luar sana. Ya, saya izin mute all ya semuanya ya. Ya. Oke, silakan Umi Ida dibuka mute-nya. Oke, fi amanillah ya bagi yang sedang di jalan dan yang menutup video pun insya Allah menyimak fokus ya. Oke. Waduh, sudah ada yang langsung mau pesan buku katanya, padahal belum cerita apa-apa nih Umi Ida nih. Luar biasa. Masih di mute Coach Ida. Maaf. Tadi ada suara-suara kurang kondusif di luar rumah saya. Oh iya. Oke. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Dan saya tidak terlalu banyak menyiapkan tampilan karena saya lebih banyak ingin diskusi ya. Karena ibu adalah amanah terindah ya, menurut saya insya Allah, dan mudah-mudahan bagi kita merasakan bahwa ibu ini amanah yang sangat luar biasa ya. Tadi saya merasa ada di sini yang merasa sudah siap pada saat menikah, siap menjadi seorang istri, siap menjadi seorang ibu, atau lebih siap menjadi seorang profesional di luar rumah ya. Ada yang siap jadi dokter, ada yang siap jadi apapun ya, dan saya merasa inilah tragedi kemanusiaan, di mana manusia tidak menyiapkan diri untuk kelahiran manusia lainnya lagi ya, anak kita khususnya. Saya merasanya kenapa kita begitu serius, begitu bersungguh-sungguh untuk menjalankan peran-peran di luar rumah, tapi untuk menjalankan peran di dalam rumah, saya merasa saat itu saya merasa nggak punya persiapan apa-apa ya, sehingga tadi di dalam 12 tahun saya mengajar, akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan saya karena saya merasa saya harus banting setir ya, karena ada yang salah. Saya banyak mengalami saya menyebutnya sebagai istilahnya, kalau waktu itu saya ketemu dengan seorang penulis parenting juga, dia mengatakan kalau seorang dokter tidak kuliah kedokteran, lalu dia mengoperasi, dia menyuntik, dia mengobati, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa? Mudah-mudahan kalau nggak selesai gitu ya, atau belajarnya nggak sungguh-sungguh, atau bahkan nggak kuliah sama sekali, kemudian menjalankan peran sebagai dokter, kira-kira apa yang terjadi? Malpraktek. Malpraktek ya, malpraktek sebagai apa? Sebagai dokter. Sebagai dokter, terima kasih ya. Oke, lalu beliau mengatakan, jika ada orang tua membuka praktek sebagai orang tua, tapi dia tidak pernah belajar ke orang tuaan, maka apa yang terjadi? Ya, saat itu yang terpikir, kalau saya menjadi ibu, saya tidak pernah kuliah mengenai ibu, gitu ya. Lalu saya membuka praktek sebagai ibu, maka apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Malpraktek. Malpraktek juga ya. Malpraktek dalam hal Pengasuhan. Pendidikan. Ya. Itu yang saya rasakan ya. Saya banyak sekali melakukan malpraktek kepada anak saya. Anak saya 2 tahun sudah diajari. Saya sangat ambisius ingin membuat anak saya pandai. Saat itu saya mengajari anak saya yang sulung ya, dengan membaca, dengan memberikan suku kata ya. Dan ternyata ketika saya pelajari bahwa itu adalah ternyata di luar negeri disebutnya sebagai abuse ya, kekerasan kepada anak karena belum saatnya anak belajar huruf di usia itu ya. Jadi itu salah satu contoh malpraktek yang pernah saya lakukan. Saya terus membaca, saya terus belajar. Jadi tadi ada satu momen di mana anak saya tadi menangis di tengah malam, lalu saya tidak bisa menghentikan ya. Di situ saya tersadar bahwa kenapa saya belajar merawat mesin. Untuk menjadi seorang ahli mesin saja kita belajar bagaimana koefisien performance-nya supaya kerjanya maksimal, bagaimana supaya efisiensinya tinggi. Tapi kita nggak belajar bagaimana menghasilkan anak yang efisien, bagaimana mempunyai anak yang performance-nya maksimal dunia akhirat, ya.
Sehingga itulah membuat saya akhirnya beralih profesi ya. Saya menjadi saat itu bidang saya menulis ya. Saya bergabung di ISU dan disitulah saya banyak menulis tentang parenting. Jadi buku ini adalah perjalanan catatan pengasuhan ketiga anak saya ya. Sekarang paling besar sudah usia menjelang 22 tahun ya. Dari pembelajaran selama 20 tahun menjadi ibu itulah buku ini lahir ya. Ini buku-buku yang sebelumnya ada belajar bahagia, bahagia belajar, ada bahagia mendidik, mendidik bahagia, mendidik karakter dengan karakter, anak dari surga menuju surga, sebuah pekerjaan bernama ayah, dan yang terakhir adalah sekolah bernama ibu. Dan di antara semua mungkin ini ya, buku ibu inilah yang menurut saya banget ya, banyak mencerminkan, banyak berkisah tentang perjalanan saya sebagai seorang ibu, hubungan saya dengan ibu saya, dan hubungan saya dengan anak perempuan saya. Jadi ini semuanya adalah based on true story, berdasarkan kisah-kisah nyata. Ya, salah satu teman saya mengatakan bukunya Bu Ida katanya mengandung bawang. Apa maksudnya mengandung bawang? Mengeluarkan air mata bahasa bacanya. Mengeluarkan air mata ya. Dan saya mempelajari ternyata air mata karena bawang, air mata karena debu, air mata karena sedih, emosional itu ternyata kandungannya berbeda-beda. Dan fotonya juga berbeda-beda ya. Kandungan garamnya, mineralnya juga berbeda-beda ya. Menarik sekali, dan wanita seringkali identik dengan air mata ya. Dan kita sebagai seorang ibu juga banyak mengeluarkan air mata barangkali ya. Baik dalam kaitannya kita sebagai istri atau kaitannya kita dengan menjadi seorang ibu ya. Perjuangannya Masya Allah. Ini saya dengan 3 orang putra putri ya. Ini perjalanan pendidikan, kemudian ya saya belajar pendidikan baru pada saat S2 S3 ya. Tapi sebelumnya dunia teknik itulah yang lebih banyak saya pelajari. Selanjutnya karena buku-buku inilah saya banyak diundang untuk berbicara di berbagai tempat, dan di era pandemi ini lebih leluasa ya, berbicara di Malaysia, di Jepang, di Mesir, lebih mudah dengan di era pandemi ini dengan teknologi. Ini ada dari guru kami, guru saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memberi apa-apa yang tidak kita miliki. Ya. Ini sangat sangat membekas ya di hati saya sebagai seorang ibu. Kita nggak bisa berharap apapun dari anak kita kalau kita nggak pernah memberi. Kita nggak bisa memberikan air kalau kita nggak punya air. Ya, kita nggak bisa membangun karakter-karakter positif pada anak kita. Tadi sudah banyak yang menjawab tentang role model ya, betul ya. Kita nggak bisa berharap anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang positif jika kita tidak pernah mencerminkan karakter positif. Tadi Bu Butika mengatakan bagaimana ekspresi wajah kita ya. Kita ingin nggak anak kita berwajah ceria ya, atau di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu naimah ya, yang wajahnya berseri-seri. Siapa yang ingin anaknya kalau dipandang itu wajahnya ceria, berseri-seri? Boleh angkat tangan, kita aminkan. Ya, ingin ya semuanya ya, ingin anaknya ceria, berseri-seri. Nah, pertanyaannya, ekspresi wajah, oh ada yang jawab saya ya, amin ya. Saya gitu ya, pastinya semuanya ingin punya anak yang membahagiakan, qurrata'ayun ya, yang sejuk. Kalau kita pandang ya, membahagiakan, ekspresinya berseri-seri. Nah, tadi kan pertanyaannya, gimana wajah kita kepada anak kita? Seringnya seperti apa? Seringnya menyenangkan atau mengerikan gitu ya. Kalau saya tanyakan seperti itu, kalau ngasih tahu anak gitu ya, bagaimana ekspresi kita ya, itu sangat luar biasa. Apapun yang kita berikan itulah yang akan terpantul dari anak-anak kita ya. Ini yang mungkin saya lihat banyak di media sosial saat ini ya. Nah, di era pandemi ada sebuah surat yang mengatakan ketika ibu menjadi madrasah ya, ketika menjadi guru di rumah, ada surat seperti ini, Dear Ibu Guru tercinta. Saya menyatakan
menyerah main guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru, meskipun saya seorang sarjana. Di sini yang saya takutkan adalah tidak terjadinya kegiatan belajar mengajar, namun kegiatan hajar menghajar yang ada malah. Demikian dari saya, Bunda, anak-anak yang sudah mulai hipertensi, katanya ya. Insya Allah. Ini saya baca ini banyak sekali ya. Kita menerima mungkin di timeline ketidaktahanan orang tua, ibu menjalankan peran, apalagi peran ganda ya, bukan ganda lagi, menjadi pencari nafkah, menjadi guru. Untuk anak-anak sendiri, ada yang bahkan juga harus menjadi guru bagi murid-murid di sekolah ya. Ini tentu saja sangat tidak mudah untuk kita jalani. Ya. Jadi inilah peran-peran yang mungkin sekarang kita mendapatkan ujian ya. Ini dari Instagram ya, saya mendapatkan sebuah gambar seperti ini. Gambarnya ada 2 kipas berhadapan. Nah, lalu ada caption. Ini udah nggak sekali 2 kali loh Mama ngomong. Ya, boleh ditebak kira-kira apa maksud gambar ini. Kenapa ada anak remaja yang memposting di Instagramnya gambar kipas 2 dan ada tulisan ini udah nggak sekali 2 kali loh. Ya, silakan ditebak kira-kira gambar ini apa dan maksudnya apa. Oke. Kipas yang di bawah itu anak. Ya. Terus kipas yang besar itu bundanya. Bundanya itu marahin terus sampai anaknya tertunduk nggak bisa jawab lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Rasya Rauf ya dari Surabaya ya. Oke. Iya. Terima kasih, betul ya jawaban. Saya kalau nanya juga begitu. Aduh itu katanya saya banget. Jadi yang menunduk pendek kecil itu anak ya, dan yang tinggi adalah bundanya katanya ya. Coba kita baca dulu apa. Dari Ibu Anissa di Bekasi ya, susah menampilkan mimik muka senang apa ya kalau hati sedang gundah gulana, betul ya. Dari Ibu Rita Perwasi, gaya orang tua dalam memberitahu anak gitu ya, plus emosi. Ini udah nggak sekali 2 kali loh ngomong gitu ya, saling memberi manfaat antara ibu dan anak. Wah ini unik ya. Ortu selalu merasa benar. Hei, ada ketawanya ya di ujungnya. Ortu selalu menjadi pembicara aktif, tapi menjadi pendengar pasif. Oh, Masya Allah, Musyafiq ya. Ini refleksi diri ya. Sosok ibu merasa punya kekuasaan yang tinggi dan anak nggak boleh memberi penjelasan. Ya, ini betul kurang lebih ya, banyak yang menebak seperti itu. Jadi ini kira-kira hati si anak nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Lihat kipasnya udah hitam begini ya. Dan ibunya kesel nggak? Kesel. Pastinya kesel ya. Udah sekali 2 kali bicara tapi nggak didengerin sama anaknya, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini banyak terjadi di dalam rumah, sehingga biasanya ibu-ibu tuh dikenalnya apa istilahnya? Labelingnya tuh apa katanya? Ada yang bilang cerewet gitu ya katanya. Wah iya kesal sekali ya. Itulah yang karena kita sering ngasih tahu ya. Sering ceramah, sering khutbah gitu ya. Sedangkan anak-anaknya udah bosan ya, nggak mau dengar gitu ya. Dan kita nggak memakai cara lain kecuali dengan nasehatin lagi, dengan marahin lagi, ngomel lagi gitu ya. Ini kurang lebih yang sering terjadi di dalam keluarga ya, yang sering dialami oleh para ibu ya. Di sini saya ingin sharing ya, bunda-bunda soreha ya. Ini saya mendapatkan di Bukalatalks ya, ada penulis buku NKCTHI. Nanti kita akan cerita hari ini ya. Bukunya sangat terkenal. Dia melakukan sebuah riset. Dia bertanya kepada para remaja ya, apa kalimat yang paling kejam, yang paling dia dengar ya. Dan saya kaget ya. Dia juga kaget. Hampir setiap malam dia menerima 5.000 dan 7.000 pesan. Dan ternyata apa pesan yang diterimanya? Ini salah satunya.
Masya Allah, saya kaget ya membaca seperti ini. Ya. Ada lagi yang seperti ini. Kalimat terjahat yang pernah kamu terima dari orang lain, dan ternyata itu adalah dari siapa? Dari ibunya. Kalimatnya adalah, kamu itu anak paling nyusahin, kata ibu pas gue sakit tumor tulang. Ya. Kira-kira kalau sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, ibu mengucapkannya dalam keadaan apa? Emosi. Marah. Marah. Dalam keadaan marah. Dalam keadaan apa lagi? Atau Kesal. dalam keadaan kesel, ya, dalam keadaan kecewa, betul ya. Dalam keadaan apa lagi? Capek. Capek, ya. Dalam keadaan apa lagi? Kesel, kecewa, marah. Banyak hal-hal yang kita rasakan ya, yang sebetulnya mungkin marah, frustasi ya, betul ya, yang membuat kita tidak tahan melihat oh ya, tertekan ya, melihat reaksi-reaksi anak ya, sehingga yang muncul adalah kata-kata yang tidak terkendali ya. Kita tidak sadar bahwa betapa powerfulnya kata-kata seorang ibu ya. Mungkin di sini juga saya merenung ya, apa kata-kata yang mungkin pernah saya ungkapkan dalam keadaan tidak sadar, yang ternyata itu boleh jadi menyakiti hati anak-anak kita ya. Dan di sini kita tahu bahwa kata-kata ibu adalah apa ya, kata-kata ibu? Keramat. Selamat, apalagi? Kata-kata ibu adalah Doa. 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 Kata-kata ibu adalah doa ya. Dan ini apa namanya, betapa berbahayanya seandainya kita, oh ya, ada yang menjawab mustajab ya, ada yang menjawab ucapan ada doa, betul ya, semua yang kita ucapkan adalah doa. Dan betapa berbahayanya dalam kondisi kita capek, tertekan, frustasi gitu ya, marah, emosi ya. Ada yang menyebutkan monster ya. Di sini ada salah satu judulnya, buku ini juga ada, Ibu Monster ya. Dia mengatakan saya adalah ibu monster. Ini semuanya kisah nyata yang pernah saya alami. Mungkin dari saya dengan ibu saya dengan anak saya ya, banyak sekali dari saudara-saudara saya, banyak inspirasi yang lebih banyak berkaitan dengan masalah emosi. Jadi masalah regulasi ini, emosi ini betapa sangat penting. Dan kita lihat apa yang terjadi ya. Saya di TikTok ya, atau di media sosial banyak sekali ungkapan-ungkapan anak-anak yang merasakan protes kepada orang tua ya. Ini saya pernah capture banyak sekali, tapi di sini saya ambil sedikit saja ya. Pokoknya kita nggak mau anak kita ngerasain kesedihan yang kita alami. Pokoknya gue nggak mau kalau jadi ibu nggak mau buat anak gue nangis di kamar sendirian. Ya. Ini saya membaca ini apa ya? Menjadi refleksi diri ya. Kira-kira apa? Mungkin ada sikap, mungkin ada kata-kata ya, yang kita ungkapkan kepada anak kita yang menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa frustasi, bukannya memotivasi tapi malah membuat anak-anak kita frustasi. Ya, jadi buku ini banyak sekali berkisah pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ini di satu sisi saya juga, ini yang salah satu membuat saya tergerak, bersemangat membuat Humaira ya. Ini salah satu postingan di media sosial yang bagaimana anak perempuan memaki-maki kepada ibunya. Ya. Ada yang mengatakan nggak becus loh ya jadi ibu dan bla 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 bla. Ya, saya sangat sedih. Kenapa terjadi konflik yang sangat luar biasa antara anak perempuan dan ibunya? Ya. Ada juga anak laki-laki dengan ibunya. Ya. Ini banyak terjadi dan ini sangat menyedihkan. Tentunya tidak ada ibu yang tidak menyayangi anak. Tapi tadi, ketika dalam kondisi emosi, kita bisa mengungkapkan apa saja kepada anak saya dan kepada anak kita. Dan anak-anak umumnya merekam apa yang, kebanyakannya merekam apa yang negatif yang pernah dia terima. Saya mengajar di sebuah kampus ya, bunda-bunda
sekalian, saya mengajar di sebuah kampus di mana di situ mahasiswa. Ketika saya meminta mereka menulis di sebuah kertas, tuliskan hal yang positif dan hal yang negatif dari orang tua ya. Dan ternyata boleh tebak ya, kira-kira anak lebih banyak mengingat yang positifnya atau yang negatifnya? Negatif. Negatif. Jadi mereka yang terkesan ada yang semua dia tulis itu adalah hal yang negatifnya. Ya. Seolah-olah tidak ada kebaikan orang tuanya. Ya, di sini saya sangat prihatin ya. Kenapa? Ada dua hal yang sangat kontras ya. Di satu sisi kita sebagai orang tua rasanya sudah memberikan yang terbaik, kita rasanya sudah melakukan banyak hal kepada anak kita, tapi karena tadi ketidakmampuan kita meregulasi emosi, kita sempat mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali diri kita, dan itulah yang direkam oleh anak-anak dari sekian ribu lembar hari yang misalnya saya katakan kepada anak yang ada yang usianya sudah misalnya 18 tahun, coba naik hitung, 18 tahun dikali 365 hari ada berapa ribu hari? Dari sekian ribu hari itu, mana yang sebetulnya ibumu itu lebih sering marah-marah atau lebih sering senyum? Apakah lebih sering memukul atau lebih mengusap? Ya, dan ternyata tadi kebanyakannya kita merekam hal-hal yang negatif dari anak-anak kita, merekam hal yang negatif dari kita para orang tua ini. Dan boleh jadi kita pun merekam hal-hal negatif dari orang tua kita ya. Bersyukur kalau kita sudah berada di titik kedewasaan, kemudian kita menyadari, kita memaafkan orang tua kita ya, sehingga kebencian, kemarahan kita sudah berkurang ya. Tapi andai kata, dan saya melihat, saya melakukan praktek sebagai seorang coach ya, banyak yang datang yang dia masih menyimpan luka-luka masa lalu ya. Dan disinilah betapa pentingnya kita menjadi seorang ibu yang selesai ya, istilahnya ibu yang bisa memaafkan masa lalu, ibu yang bisa berdamai dengan diri sendiri, ibu yang bisa berdamai dengan keadaan. Karena jika tidak, maka ketika kita berelasi dengan anak, kita yang dewasa seperti seumur, emosinya levelnya ada di level emosi sama dengan anak kita, dan ini sangat berbahaya. Yang tadi terjadi konflik, saling memaki, saling memarahi, saling memojokkan ya. Dan ketika itu terjadi, itu artinya kita turun level menjadi seolah-olah secara emosional seumur dengan anak-anak kita, dan itulah yang sekarang banyak sekali terjadi ya. Dan ini yang banyak diungkap di buku saya tentang luka-luka batin, tentang luka emosi yang terjadi pada para ibu yang ketika menjadi ibu bagi anak-anaknya dia masih dipenuhi, dihantui oleh trauma-trauma masa lalu. Ya, dan kisahnya sangat banyak sekali. Saya lanjutkan sedikit lagi sebelum kita tanya jawab ya. Betapa pentingnya peran ibu ya, dari buku The Secret of Mother. 75% genetika diwariskan oleh ibu. Sifat baik, kecerdasan, kesolehan itu di 75% katanya ditentukan oleh ibu ya. Itulah kenapa, dan 25% dari ayah. Sehingga Rasulullah mengatakan ibumu baru ayah. Ternyata betapa besar ya peran ibu. Ini sebuah foto dari anak teman saya ya, Bu Ade. Dia anaknya berusia 3 tahun ya. Ketika bermain peran, saya sangat terkesan dengan foto ini ya. Apa yang Ibu lihat ya? Anak ini usia 3 tahun dan dia sedang bermain peran menjadi seorang ibu. Kira-kira apa yang Ibu lihat dari foto tadi? Bagaimana? Naira ya, Ibu Ucu tahu ya. Apa yang Ibu lihat dari gambaran tadi ya? Mirip nggak ekspresi cara menyusuinya? Mirip. Persis sekali ya, mirip sekali ya. Lihat kan anak kita merekam apa yang orang tuanya lakukan ya. Itu dia rekam ya. Dan sekarang kita lihat ya, banyak sekali saya ada di salah satu kisah di sini, seorang ibu yang kalau menyusui itu dia sambil apa kira-kira, kalau orang tua milenial, zilenial, kira-kira sekarang kalau menyusui apa yang dilakukan? Apakah menatap? Pakai HP. Pakai HP ya.
Sampai ada kisah nyata ditulis di buku saya ini, seorang bayi kalau mau menyusui, dia cari dulu HP ibunya, dia serahkan HP-nya kepada ibunya, lalu dia mencari ASI. Jadi dia udah tahu itu kayak password buat dia dapetin ASI, itu dia harus HP-nya dulu ke bayi. Dan itu ibunya cerita kepada saya sambil tertawa. Ya, Masya Allah, padahal tadi ya ternyata betapa luar biasanya para ibu dari sekedar menggendong bayi saja pada saat menyusui ya, itu ternyata banyak hal yang diwariskan oleh seorang ibu. Ternyata menurut penelitian senyuman, ekspresi wajah anak-anak kita ya, apakah anak-anak kita ceria, matanya penuh optimisme, atau anak kita murung, bibirnya melengkung ke bawah gitu ya, itu ditentukan oleh apa? Ada yang mau bisa menebak kira-kira apa yang menyebabkan anak kita ekspresinya seperti saat ini? Ada mungkin yang seperti ceria, nggak sedang senyum saja seperti senyum ya, ada yang flat, ada yang ke bawah ya, tarikan ototnya itu seperti orang yang bete gitu ya. Itu apa penyebabnya? Ada yang tahu? Yang dia lihat sehari-hari dari ibundanya. Ibundanya saat Sering dimarahin saat dia mulai dari dia kecil, mulai dia bisa mengerti tentang hubungan antara yang aktif dengan bundanya. Jadi kalau saya mengajarkan dia, kalau ada orang lain jabat tangan, cium tangan, karena saya orang Jawa, lalu mohon doa. Sampai sekarang pun anak saya mengajarkan cucu saya seperti itu. Kalau ketemu orang tua atau baru kenal, selalu jabat tangan, mohon doa. Itu Bunda. Ya, terima kasih Ibu Siti. Ya, kurang lebih begitu ya. Menurut sebuah riset di perguruan tinggi di Amerika, yang menentukan ekspresi wajah anak kita saat ini, bibirnya melengkung ke atas, flat atau ke bawah, itu adalah ekspresi ibu saat menyusui. Jadi selama 2 tahun, ya, kan bayi ini kita gendong ya. Bayi itu nggak bisa melihat 2-3 meter. Bayi hanya bisa melihat 30 cm. Jadi sejarak dari gendongan kita ya saat menyusui kepada wajah kita. Ya. Jadi kalau pada saat menyusui ibu banyak tersenyum, tatapan matanya optimis, ya, banyak mengucapkan doa, banyak mengucapkan kata-kata yang positif. Bayangkan 2 tahun, ya, itu akan terinstall dan itu akan terbawa sampai dia besar. Dan terbayang kalau kita saat menyusui kita tidak sadar, ya. Kita mungkin ngomel sama suami, mungkin kita ngomel sama asisten, kita marah-marah sama anak yang besar, ya. Kemudian kita nggak menatap secara khusyuk kepada anak kita, ya. Tatapan anak jadi tatapan anak yang tadi ya penuh ekspresi kemarahan. Itu masih disusui oleh ibunya. Lalu bagaimana? Bayi yang diberi botol dan yang memberi botolnya siapa? Asisten. Yang dia juga nggak nyetel wajahnya seperti apa ya, dia yang penting anak diem kenyang. Yang penting anaknya diem kenyang ya, bahkan ada yang dikasih pil obat supaya tidur terus ya. Ini mengerikan ya. Artinya betapa peran ibu ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita dengan penuh kesadaran jadi seorang ibu yang menyadari bahwa di dalam kandungan itu adalah masanya menginstal emosi positif ya. Ibu akan sangat menjaga perasaannya, pikirannya, getaran hatinya, karena itu sangat mempengaruhi emosi yang akan muncul pada anak kita. Apakah emosi yang sering negatif, apakah emosi yang kasar atau lembut. Itu ditentukan oleh emosi kita. Karena kalau emosi kita sering terganggu ya, maka kontraksi uterus itu sangat kasar kepada bayi, ya, sehingga kekasaran kontraksi uterus yang karena kita emosi marah itu akan sudah tersambung kepada syaraf-syaraf anak kita, sehingga kekasaran, kekerasan itu sudah tersambung, terbangun di dalam perut ibu, ya. Dan begitu disambung dengan saat lahir, ya, disambung saat masa nifas juga sangat penting, 40 hari untuk membangun basic trust ya, kepercayaan pertama kepada dunia anak itu dibangun oleh pada saat masa nifas.
Karena masa nifas itu kita berapa lama diberi keleluasaan untuk tidak sholat oleh Allah? 40 hari. 40 hari ya, kita nggak usah sholat, tidak usah puasa, bahkan tidak usah melayani suami. Kenapa? Apa maksud Allah memberikan masa nifas yang Mendidik anak saja, merawat anak saja mungkin. Ya, betul Bunda Ratnawati, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk membantu anak transisi dari masa rahim yang seperti surga, yang penuh otomatisasi, menjadi ketika lahir ke dunia dengan dunia yang begitu luas, dunia yang tadinya dia lapar, dahaga, haus, tidak usah langsung otomatis dari plasenta, dia nggak panas, nggak dingin, nggak kena benturan, betul-betul seperti surga di dalam rahim. Tapi ketika ke dunia, dia ketika lapar, dia harus apa yang dilakukan kalau bayi lapar? Nangis dulu, nangis. Menangis untuk memberikan tanda. Kalau jawaban dari kita sebagai ibu, cepat, ya, anaknya akan cepat nyaman. Tapi jika jawaban kita lama, kita lalai sehingga anaknya menjadi menangis berkepanjangan, itu sangat berbahaya sekali, dan anak mengatakan bahwa dunia ini sangat tidak aman, insecure, ya, seperti anak-anak remaja sekarang mengatakannya insecure, tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman, sehingga anaknya sering rewel, sering tantrum, sering nangis, ya. Jadi betapa luar biasa peran ibu di setiap periode kehidupan ini sangat menentukan karakter anak di usia sekarang berapapun itu, ya, usianya remaja, usianya sudah dewasa, barangkali itu adalah perjalanan panjang bagaimana kita membesarkan mereka, ya. Dan ini yang saya pelajari ketika saya belajar parenting, inilah yang membuat saya merasa Masya Allah betapa banyak kesalahan saya, ya, sehingga saya banyak menuangkan tulisan di buku-buku ini, bukan karena saya seorang ahli psikologi, bukan karena saya paham ilmu yang banyak, tapi saya karena sebuah kesadaran bahwa saya sudah melakukan banyak kesalahan, ya, dan dari kesalahan itulah saya belajar, ya. Mungkin itu saja dulu ya untuk paparannya, ya, Ibu. Kita buka saja untuk diskusi, ya, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, boleh, ya, karena ini adalah forum curhat para ibu, ya. Ini apa yang saya sampaikan lebih banyak tidak semua tersampaikan di slide ini, ya, tetapi intinya yang paling banyak itu adalah tadi masalah regulasi emosi, ya. Di sini mungkin saya tampilkan sebentar apa sih yang membuat ibu sering marah, gitu ya. Sebenarnya ibu-ibu juga nggak pengen marah, betul nggak, Bu? Iya. Nggak mau, ya, capek marah itu, ya, Bu, ya. Tapi kenapa suka kepicu marah, gitu ya? Nah, ini menurut penelitian, ya, menurut penelitian saya tampilkan. Oke. Nah, ini. Kenapa ibu marah? Oke. Oke. Ini katanya disebabkan oleh beberapa hal, ya. Sudah terlihat, ya. Penyebab ibu marah. Pertama, ada rasa takut, ya, takut nggak makan, betul Bu? Kalau anak nggak makan, kita takut nggak? Ya. Kurus Nggak katanya. sehat, takut masuk angin, takut kurus, gitu ya. Akhirnya kita paksa, ayo makan, gitu ya. Saya pernah waktu itu sedang umroh, ada seorang anak karena umrohnya adalah program parenting, ya. Saya materi parenting, lalu anak itu mengatakan begini, Mama, masih ingat nggak Mama? Dulu Mama kalau ngasih makan saya, Mama taruh saya di jendela di atas. Jadi ada semacam jendela gitu, ya. Di jendela itu ada tempat berdiri. Jadi si anaknya pegangan di besi itu, ya, dan tidak turun sebelum selesai makan. Jadi ibunya memaksa menyuapi dengan cara seperti itu, ya. Dan itu sangat membuat anak trauma, ya, menjadi hal yang membuat dia tidak nyaman, gitu ya. Lalu apalagi yang membuat ibu marah katanya? Oke, lelah, betul nggak? Tadi udah disebutin, ya, kecapean, ya, anaknya banyak, urusannya banyak, ya. Kemudian ada lagi yang dalam keadaan stres, ya. Dan yang terakhir ini menurut riset, ya, rata-rata ibu marah biasanya salah satunya adalah karena dia mengatakannya adalah perfeksionis, ya, perfeksionis. Jadi itu katanya kurang lebih yang mungkin itu saja dulu, Bu, untuk karena kita
sampai berapa nih kita akan kita diskusi aja dulu ya. Silakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana perasaannya bunda-bunda sayang setelah mendengar pemaparan dari Coach Ida? Kalau saya sih agak cukup deg-degan ya. Maksud deg-degan banyak narik napas akhirnya. Ya Allah. Ya Allah gitu ya. Kami di sini sangat paham. Iya, betul Bunda Rita, rasanya tercabik-cabik ya gitu. Itulah kenapa kami di sini bisa menyampaikan ini pun karena pernah mengalami seperti ini. Coach Ida sampai melahirkan 6 buku yang khusus bertemakan parenting karena pernah mengalami fase mungkin seperti bunda-bunda saat ini yang begitu luar biasa perjuangannya menghadapi generasi saat ini. Ada nggak bunda-bunda semua yang suka komentar kayak gini? Kenapa ya anak sekarang ini? Kenapa ya kalau anak sekarang itu susah diatur? Kenapa ya kalau zaman sekarang anak ini begini, begini, begini? Ada yang suka komentar begitu? Ada. Nah, ada. Nah, pertanyaannya, anak yang memang sulit hari ini atau kitanya yang kurang ilmu kira-kira? Kitanya. Ya, terkadang tadi saya baca juga ada komen bilang kan orang tua selalu merasa benar karena hampir rata-rata hasil survei yang kami lakukan, apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu tanpa kita sadari adalah duplikasi, copy paste cara orang tua kita mendidik. Betul nggak? Iya. Tidak ada yang salah dengan cara pendidikan orang tua kita. Setuju? Hanya bisa jadi ilmu yang dikuasai oleh orang tua kita saat itu adalah seperti ini. Akhirnya kita pun merasa, ya kita bisa seperti ini. Tapi apakah kita hanya cukup diam saja dengan menghadapi generasi saat ini? Tentu saja tidak. Semakin kita mengeluh, semakin kita bingung, bukankah semakin lelah? Ya, lelahnya bukan fisik. Kalau lelah pendidikan anak tuh lelahnya udah kayak mengalahkan lari 10 kilo kayaknya ya. Kita nggak kemana-mana di rumah aja tapi kok capeknya Masya Allah gitu ya, luar biasa. Iya. Nah, untuk saling menyemangati coba dibuka audionya semua. Lihat siapapun yang Anda lihat di layar Anda, berikan doa terbaik untuk mereka. Silahkan, doakan. Kita saling doakan, kita saling menyemangati. Masya Allah, tetap semangat Bunda Evi yang menjadi nenek untuk cucu-cucunya. Bunda Marleni, Allah selalu mudahkan. Bunda Retno, Bunda Rista, semangat. Betul diberikan kesehatan. Bunda Sheryl sehat. Bunda Resmi, Bunda Siti, sehat selalu. Bunda Retno bahagia. Bunda Umu Jatia. Bunda Nira, Bunda Evi, Bunda Maher, Bunda bahagia, Bunda Bunda Vivi, Bunda Rizka. Allah Bunda sama Kostika selalu. juga diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Sari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa, iya Bunda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang disampaikan saling menguatkan, saling mendoakan juga menjadi energi positif bagi kita semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan bagi sahabat Bunda semua yang ingin bertanya, boleh dibuka audionya dan langsung sampaikan kepada Coach Ida. Silahkan. Banyak mau bertanya. Silakan Bunda Is. Ya, Ros Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Silakan. dalam mendidik anak tuh kan membentuk karakter yang baik, berakhlakul karimah. Nah, ini kadang untuk anak kecil itu ya, contohnya dalam memberikan makan, itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya dikasih makan itu sambil duduk, pengennya sambil jalan-jalan, berdiri. Nah, ini sikap seperti itu bagaimana? Apakah ada cara gitu supaya anak itu bisa melakukan makan dengan baik gitu, dengan akhlak yang baik, atau kita ikutin keinginan dari anak gitu sambil jalan-jalan, sambil berdiri apa gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Is. Mangga, Teh Ida. Terima kasih dari Bunda Iis ya. Oke. Ini saya mau sharing tentang bagaimana di salah satu sekolah ya, bagaimana mereka mengajarkan tentang meaningful meal.
makan yang bermakna ya. Jadi dari mulai bayi-bayi mungkin kita perlu belajar ya dari kalau kita lihat nonton di tayangan-tayangan di luar negeri ya, dia sudah mengajarkannya betul-betul dari bayi ya, bagaimana makan yang mungkin Bunda pernah melihat ya, ada mangkok yang nempel di di tempat duduk bayi ya, jadi kayak ada perekatnya ya, dan anak-anak sudah dibiasakan memegang sendok dan garpu itu dari kecil ya, dan ada di masa usia 8 bulan anak itu mengalami periode feeding. Feeding itu adalah memasukkan apapun yang ada ke dalam mulutnya. Masih ingat ya, mungkin ada kecoa kadang-kadang dimasukkan, ada ada kerikil, ada batu pun dimasukkan ke mulut, betul? Kenapa? Anak di seluruh dunia mengalami masa fase feeding. Siapa yang memprogram pada bayi di seluruh dunia mulai usia 8 bulan itu sudah mulai mungut-mungut apapun dari sekitar dia, kemudian dimasukkan ke mulut. Ada baju, ada apapun ya, mainan, semua dimasukkan ke mulut. Kenapa? Siapa yang memprogram itu? Apakah itu dididik oleh kita atau spontanitas dia lakukan itu? Keingintahuan, spontanitas. Spontanitas ya. Siapa yang menginstallnya? Wah, di chat nih sudah ada yang menjawab ya, dari Allah ya. Betul, Allah itu ternyata sudah memprogram bayi-bayi untuk mau makan sendiri. Bahkan dari usia 8 bulan. Dan bahkan dia nggak tahu mana yang tepat atau yang tidak ya. Biasanya kita kadang-kadang di tangannya ditepuk, kadang-kadang dengan cara yang kurang tepat ya. Nah, kalau di dunia barat ya, mereka betul-betul mempelajari bagaimana di usia itu sebagai sebuah tanda bahwa anak sudah mau belajar sendiri, sehingga mereka diberikan tempat yang bersih ya, di sekitarnya, di mejanya dikasih potongan-potongan makanan apa saja, macam-macam rasa ya, supaya ketika dia masukkan ke mulut ya, pengecapnya terstimulasi oleh berbagai rasa, asin, manis, pahit, apapun, dan sehingga nantinya dia tidak akan pilih-pilih rasa ketika makan ya. Dan ketika itu kalau kita cukup sabar ya, membiasakan anak kita duduk manis, kemudian memberikan mangkok, memberikan sendok, memang nggak mudah, memang belepotan ya. Tetapi jika kita sabar, maka dalam usia masih di bawah 2 tahun ya, ini saya amati di sebuah sekolah, anak-anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mengantri, sudah bisa beres-beres gitu ya. Kuncinya adalah berikan kesempatan dia untuk tadi ya, belepotan, diberi kesempatan dia untuk salah gitu ya, nggak apa-apa, karena itu semuanya proses belajar, proses penyambungan sel-sel otak membuat dia mahir, karena kemahiran anak itu dibangun oleh persambungan sel-sel otak, dan kemudian insulasinya ya, ada mielin yang terbangun dengan berulang-ulang, dengan terus berulang-ulang, nanti lama-lama motoriknya dia mampu, asalnya pegang sendoknya begini, nanti lama-lama bisa pegang sendok seperti orang dewasa ya. Jadi penting sekali untuk membiasakan, bukan hanya memastikan makanannya masuk ke mulut, tetapi proses makannya pun kita ajari ya. Perlu proses yang bertahap. Kadang-kadang mereka sampai membuat alat-alat makan itu sangat sendoknya pun beragam ya, yang membuat anak mudah untuk masukkan, bukan sendok seperti sendok dewasa ya, mungkin sudah ada juga di kita ya, yang sendoknya itu seperti ke pinggir gitu ya. Jadi kalau kita yakin bahwa anak-anak sudah Allah install untuk bisa makan sendiri, bahkan dari sejak 8 bulan, dan kita bangun terus, insya Allah ya, secara syarafnya juga dia akan tidak pilih-pilih makanan, dan secara motoriknya juga dia akan terlatih. Ya, memang ini butuh kesabaran, ya, butuh keyakinan bahwa kita bisa ya. Saya sebetulnya punya video-videonya bagaimana bayi-bayi, tapi ini tadi belum ketemu ya. Tapi mungkin di YouTube bunda-bunda bisa cek ya, bagaimana mereka patut kita contoh ya. Mungkin dari segi agama berbeda, tetapi dari segi skill kemampuan itu sangat luar biasa. Kalau di kita kan makan sambil jalan-jalan gitu ya, sambil dibohongin tuh lihat ada cicak-cicak dimasukin ke mulut ya. Itu adalah makanan yang tidak dengan kesadaran.
anak tidak sadar bahwa dirinya sedang makan, apa yang dimakan, cara makannya seperti apa ya. Sebaiknya ketika makan kita berbicara tentang topik makanan saja, jenis-jenis makanannya apa, rasanya apa, warnanya apa, ya, dengan kita cara menyenangkan ya, sehingga dengan saat makan ini menjadi saat yang sangat penuh makna ya, membangun hubungan, melatihkan keterampilan-keterampilan positif ketika dia sudah semakin besar ya, dan kita merespon kesalahan-kesalahan anak ya dengan cara wajar ya, tidak dengan teriakan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh ibu tadi, ibu yang selesai, ibu yang memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah seorang ibu ya, yang dia bukan seumur dengan anaknya, yang kalau anak marah kita ikut marah ya. Mungkin ada Bunda pernah dengar nggak anaknya kita suruh mandi ya, terus lagi main, terus tiba-tiba anaknya bilang gini, aku nggak sayang mama, mama jahat. Suka ada anak yang bilang begitu? Ada. Ya? Reaksi kita bagaimana? Banyak yang ikut marah. Apa? Kok bilang nggak sayang mama? Mama udah kasih ASI 2 tahun sudah. Seumur artinya pun. Masya Allah. Kita tidak memahami bahwa anak adalah anak yang sedang berproses. Dia cuma mau bilang, Bun, aku masih mau main, kasih waktu dong, please, gitu ya. Tapi dia nggak punya kata-kata itu. Dia punyanya cuma bilang, aku nggak sayang mama. Kalau kita baper, ungkapannya seperti tadi. Ya udah, mama juga nggak sayang sama mama. Bahaya itu ya. Kalau anak sampai berpikir di pikirannya mama nggak sayang, apapun yang dilakukan pasti dia simpulkan, tuh kan mamaku nggak sayang. Tuh kan mama lebih sayang adik, tuh kan mama lebih sayang orang lain. Karena mungkin boleh jadi kita pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi harusnya gimana dong kita kalimatnya kalau anak kita bilang, aku nggak sayang mama. Nggak apa-apa. Nggak apa, tapi nggak ikhlas ya. Biar deh, pokoknya mama tetap sayang adik. Bun ya. Atau kita bisa bilang, Bunda saya yakin kok adik sayang sama Bunda. Cuman kamu masih pengen main. Maksudnya mau bilang masih mau main Bun gitu ya. Boleh bilang seperti itu. Bunda kasih waktu ya 15 menit. Kitanya nggak baper, nggak sensi. Dek, dan nelfon Dek. Aja. Oke, Dek. Ibu sedang Zoom. Nggak usah mengungkit-ungkit jasa-jasa kita ya. Hamil 9 bulan, wah segala macam gitu ya. Oke, jadi tadi kembali kepada makanan seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya ada tahapannya bagaimana melatih anak makan ya. Dan kalau itu lulus ujiannya, anak bisa duduk manis di tempat makan, Masya Allah ya, anak akan merasakan proses makan ini sebagai saat-saat yang sangat luar biasa. Dia bersyukur hari ini dapat makanan, menjadi ada nasi di meja makan ini. Kalau kita sering berbicara ya, hal-hal positif saat makan, misalnya ini nasi ini datang dari mana? Oh ini dari desa, ada petani yang nanamnya, lalu dijual ke kota, di pasar, ada orang menjualnya ke pasar, Bunda beli dari pasar, lalu kita cerita ya, mungkin mulai buku bacaan, sehingga anak merasa ketika makan itu bukan hanya nasi begitu saja, tapi nasi ini perjalanannya sangat panjang, dan dia akan bersyukur ya bahwa hari ini bisa makan dengan butiran-butiran nasi yang bukan tiba-tiba ada begitu saja, tapi melalui proses yang panjang ya. Dan di situ kita kenalkan Allah yang maha kasih sayang, menurunkan makanan ya dari dalam bumi untuk kita hidup ya. Kalau kita tenang ya, kita akan bisa memberikan banyak pengetahuan kepada anak-anak, mengajarkan skill-skill banyak hal, termasuk tadi ya skill cara memakan. Mungkin itu dulu Bu Butika. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kurang puas ya, Bun ya. Jadi akan terus banyak dorongan untuk belajar dan belajar lagi. Oke, selanjutnya dari tadi sudah ada yang raise hand nih, Bunda Retno. Boleh Bunda Retno? Mau bertanya kah? Silakan dibuka audionya. Sebenarnya saya masih mahasiswa sih, cuman saya yang paling kecil. Oh, agak berdengung Bunda, maaf. Oh ya, Ketika dibuka jadi berdengung.
Boleh dituliskan di chat ya Bun ya pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya sambil menunggu Bunda Retno menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Saya buka yang ada di kolom chat pertanyaan dari Bunda Atia. Coach izin bertanya, bagaimana membuat anak merasa nyaman dengan orang tuanya setelah ia merasa lebih nyaman dengan orang lain? Mau dijawab satu persatu atau dibacakan dulu pertanyaannya Coach Ida? Tolong usia berapa dulu anaknya? Bunda Atia, anaknya usia berapakah? Bisa dibuka atau dituliskan lagi di kolom chat? 6 tahun. 6 tahun, Coach Ida. Terima kasih. Mau satu persatu dulu? Atau dibacakan dulu pertanyaannya? Silakan, nanti bisa saya Ya, khawatirnya ada yang sama mungkin ya mewakili pertanyaan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang di kolom chat lagi. Jika anak yang nggak pernah mau makan sendiri, memegang sendok atau alat tulis selalu bilang, Bunda saja, itu bagaimana ya untuk menstimulasinya? Oke. Kemudian ada Bunda Indri. Assalamualaikum, izin tanya Coach, bagaimana supaya anak-anak jangan sering berkelahi? Nah, ini biasanya fenomena kakak beradik ya. Oke, sementara itu dulu sambil menunggu Bunda Retno kalau ada yang mau ditanya izin dituliskan ya. Tadi saya agak mendengung. Itu dulu Coach Ida, silakan. Pertama makan ya? Yang pertama tadi anaknya lebih nyaman dengan orang lain. Oh iya, oke. Baik, terima kasih ya. Ini betul-betul pernah banyak yang curhat seperti ini ya. Biasanya yang mungkin waktu kecilnya diasuh oleh Mbak, sehingga ini dialami oleh saudara saya juga ya. Yang kalau pulang tuh anaknya panas. Kalau lebaran ya, karena saking lengketnya sama mbaknya, dia sakit panas, sakit demam ya. Di sini siapa yang dimaksud? Saya kurang tahu siapa yang lebih orang lain itu ya, atau nenek, kakek ya, bisa tante, siapapun ya. Gimana caranya? Bonding ya, antara orang tua sangat penting. Kita tentu saja mengharapkan ya 3 amalan yang akan kita bawa itu salah satunya apa? Salah satunya apa dari 3 hal itu? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Yang soleh itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti dan mendoakan, betul? Mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa anak-anak kita akan senantiasa mendoakan? Seberapa probabilitas ya atau kemungkinan kita mendoakan kita ya itu adalah sebenarnya bonding kalau bonding kita dengan anak kuat dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, dia selalu ingat orang tuanya. Pada saat dia sedih, dia ingat orang tuanya, mendoakan, dia minta doa kepada orang tuanya. Ketika dia bahagia, ingat orang tuanya, karena orang tuanya, ayah ibunya lah yang membuat dia sampai bisa di titik sukses. Ya. Ketika ada masalah, dia teringat nasihat-nasihat orang tuanya. Ya. Itu artinya kita selalu terhubung dengan anak-anak kita, meskipun jaraknya mungkin jauh, mungkin berbeda benua. Ya, akan tetapi jika kita bonding kita cukup kuat dengan anak kita selalu memanggil kita, selalu teringat nasihat-nasihat kita, selalu teringat cara-cara kita ya, role model tadi teladan apa yang orang tua saya dulu kalau begini sikapnya begini, kalau lihat pengemis apa yang dilakukan, dia akan teringat tersambung kepada orang tuanya ya. Sehingga tadi betul bonding itu sangat kuat ya. Dan hari ini godaan atau ancaman ya bonding kita dengan anak ini boleh jadi tadi karena ada orang lain yang boleh jadi lebih dekat dengan anak kita. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi, teknologi ya, gadget ini ya, anak lebih senang dengan game, anak lebih senang dengan nonton YouTube karena lebih menghibur, karena lebih menyenangkan ketimbang orang tuanya gitu ya. Jadi bagaimana caranya membangun hubungan, tidak ada kata terlambat ya. Usia 6 tahun itu sejatinya anak kita masih lengket dengan orang tua sebetulnya ya. Transisi dia mulai
lebih merasa dekat dengan orang di luar, ada guru, ada teman, ya. Kita sudah mulai bersaing. Jadi pertama kali lahir anak kita, ini guru saya mengatakan, waktu lahir anak 95% bergantung kepada orang tuanya. Ya, menyusui, mandi, makan, ketika bersih-bersih semuanya bergantung pada orang tua. Dia terlungkup, dia terlentang, itu ditentukan oleh kita. Semakin besar dia berjalan, berpindah tempat, kita harus memindahkannya. Ya, 5% itu dia bernafas, itu tidak bergantung kepada kita, itu sudah otomatis. Tapi seiring dengan perjalanan usia, anak sudah mulai makan sendiri, bisa jalan sendiri, bisa mandi sendiri, maka ketergantungan anak akan berkurang, ya. Sampai nanti ketika dia terutama sudah mulai remaja, ya, akan terbalik. Ya mungkin waktu usia dini 70% kepada kita, dia 30%, nanti akan berbalik, dia hanya butuh 30% dari kita. Dan kalau anak sudah remaja, sudah berkurang lagi, dia mungkin hanya butuh ATM kita, ya, hanya butuh uang dari kita, boleh jadi dia sudah nggak butuh perhatian, dia lebih senang perhatian dari teman. Ada yang butuh perhatiannya bahkan dari teman lawan jenis, gitu ya. Anak sudah mulai nggak terlalu akan berubah, gitu ya. Apalagi kalau anaknya sudah dewasa, ya. Tadi kenapa ini saya tekankan lagi untuk kita merasakan betapa bonding ini sangat kuat untuk memastikan anak-anak kita terhubung dengan nasihat kita, dengan teladan kita, dan tetap kita bisa terhubung melalui doa-doa, ya. Bagaimana caranya? Tadi rumusnya kita nggak boleh kalah, kita harus menyenangkan tentu saja, ya. Jangan sampai kalah oleh game, jangan sampai kalah oleh YouTube, ya, dan tentu saja tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa, karena pada dasarnya anak-anak waktu terlahir, dia yang utama itu yang dia butuhkan adalah perhatian orang tua, ya. Jadi mulai saja, ya, kita banyak berbicara, banyak mendengarkan, terutama, ya, ketika anak berceloteh, ya, kita berkomentar, ketika apa yang dia sukai, kita masuk melalui apa yang dia sukai. Namanya joint attention. Misalnya anak sedang bermain boneka atau sedang bermain pasir, ya, kita boleh mendekati dia, kita bercerita hal yang sama tentang mainan itu, ya, kita membuka pembicaraan dari hal-hal yang sedang anak mainkan, ya, kita pelajari apa yang dia sukai, ya. Pintunya adalah dari apa yang dia sukai, dan kalau kita sudah bisa masuk, tadi kita banyak mendengarkan, kita bisa lebih tahu apa yang diinginkan, apa perasaannya, dan nanti seiring dengan waktu dia membuka hati, ya, sehingga lama-lama bondingnya akan kembali kepada orang tua, ya, insya Allah. Kuncinya kembali tadi, ya, bahwa kita perlu sabar, ya, jangan kepancing dengan reaksi-reaksi anak, ya. Kita selalu ingat bahwa anak adalah tadi pembangunan sel otaknya belum selesai, ya, kecerdasannya belum selesai, pembangunan tadi, ya, kesadarannya pun belum selesai, sehingga kitalah yang bertanggung jawab untuk membantu untuk dia terus tumbuh, untuk dia terus paham, ya, untuk dia terus memahami apapun tentang berbagai hal, ya, dalam kehidupan ini, problem solving, ya, bagaimana dia menghadapi masalah-masalah, dan sangat penting untuk dia merujuk kepada kita, karena sekarang gampang, lebih banyak bertanya, lebih mudah kepada orang tua apa lebih mudah kepada Mbak Google. Kalau saya tanya kepada keponakan-keponakan, lebih enak nanya orang tua atau lebih enak nanya ke Google? Kira-kira jawaban anak-anak sekarang apa? Ya, mereka lebih Google, ya. Alasannya kenapa lebih senang ke Google? Lebih pasti. Lebih pasti, jawaban. Lebih cepat, tuh, ya. Nggak banyak komentar. Nggak banyak komentar. Dan nggak diulang-ulang katanya. Kalau sama Bunda nggak diulang-ulang katanya. Nggak ada kata-kata gitu aja nggak bisa. Itu aja nggak bisa, gitu, ya. Suka gitu katanya Bundanya. Oke. Ya mungkin itu kurang lebih, ya. Insya Allah kita bisa perlihatkan foto-foto waktu kecil, ya. Gimana kita, kan anak-anak nggak tahu waktu bayinya seperti apa, ya. Kalau kita ceritakan gimana kita mencari nama untuk dia, pengalaman berkesan waktu dia bayi, waktu dia hamil, itu sebetulnya sangat menyenangkan,
ya. Iya, sangat menyenangkan memang itu. Ya. Coach. Sangat menyenangkan bagi mereka. Menjelang tidur itu boleh tuh cerita-cerita. Saya suka tanya kepada anak saya, malam ini kita mau cerita fiksi atau fakta? Mau fakta. Cerita faktanya apa? Cerita Umi waktu kecil. Oke, cerita yang mana? Dia walaupun kita udah cerita, dia minta pengen diceritain lagi. Itu loh yang cerita Umi kalau ke sekolah jalannya ada 3, ada jalan kereta api, ada jalan raya, ada jalan melalui empang gitu ya. Ternyata itu sangat menyenangkan bagi anak-anak karena mungkin berbeda ya situasinya. Seperti itu Bunda. Selamat mencoba. Insya Allah ya. Saya izin untuk bisa membacakan dulu semua, mungkin Coach Ida ya, karena ternyata bisa jadi saling berbeda bahasa, tapi pertanyaannya kurang lebih mewakili. Saya mohon maaf kalau memang ada yang terlewat, nanti kalau memang masih ada waktu, silahkan nanti ditanyakan kalau memang dari pertanyaannya belum terjawab. Kalau dari yang saya bacakan, beberapa memiliki pertanyaan yang sama, terutama, Coach, bagaimana kalau sudah keburu malpraktek gitu ya? Karena di sini yang berkumpul bukan hanya yang memang masih memiliki balita, tapi anaknya sudah menikah atau anak malah sudah jadi nenek ya sekarang mengasuh cucu gitu. Kemudian mengatasi rasa bersalah karena terlewati itu masa itu, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau tidak terlalu detail, tapi kesimpulan yang bisa diambil banyak di sini yang memang perannya sudah terlewat tuh masa-masa menyusui, bonding, cara memberi makan dan lain-lain. Jadi dianggap sudah terlanjur malpraktek gitu mengatasi rasa itu ya. Nah kemudian ada juga ini. Wajar nggak sih kalau perempuan baperan gitu ya, dikit-dikit pengen nangis, dikit-dikit apa gitu. Nah, kalau mengatasi rasa tentang khususnya perempuan, insya Allah kita punya kelas yang khusus 30 hari ya Coach Ida ya. Nanti di akhir saya izin menginformasikan khusus tentang itu. Kalau sekarang kan kita memang pembicaraannya mengenai peran sebagai ibu, tapi sebenarnya nyambung juga. Nah, kenapa tadi Coach Ida menyampaikan harus menjadi ibu yang selesai? Nah, untuk menjadi ibu yang selesai pun ada tekniknya yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita harus berlatih, kita harus belajar. Insya Allah kita punya kelas terpisah untuk mengatasi menjadi ibu yang selesai. Oke. Kemudian ada juga mengatasi anak yang sudah pernah kena bully, Coach Ida. Mungkin ada traumatis ya di sana. Kemudian bagaimana mengatasi kebiasaan anak yang sudah terlanjur dengan gadget. Terutama ketika makan, daripada susah makannya sambil nonton gadget gitu ya. Nah, sama yang pertanyaan terakhir itu, kenapa ya kok anak saya suka mukul padahal kita orang tuanya nggak pernah memperlihatkan memukul, tapi kok anaknya mudah sekali mukul gitu ya. Kurang lebih ada 4 nih. Nanti saya ingatkan lagi kalau ada yang terlewat. Silakan Coach Ida. Oke. Tadi kalau disimpulkan pertanyaannya rata-rata yang memang anaknya sudah besar ya. Ya, oke, yang sudah tadi malpraktek ya katanya. Malpraktek. Oke. Ya, betul itu saya alami juga kan ya, bahwa saya juga pernah mengalami yang namanya malpraktek ya, dan bagaimana saya mengatasinya. Kuncinya ini ada tips dari guru saya ya. Beliau mengatakan bahwa mendidik karakter anak itu seperti menanam pohon. Ya. Ketika pohon itu masih benih kecil ya, kita nggak tahu pohon ini akan seperti apa. Apakah akan berdaun lebat, ya, akan berbuah lebat, apakah batangnya akan kokoh, kita nggak tahu. Ya. Tugas kita kan terus ya. Sebaiknya pohon itu disiram, pohon itu dikasih pupuk ya. Kalau ada hama-hamanya dibuang. Tapi ketika dalam prosesnya mungkin kita kurang proses itu ada yang terlewati sehingga akhirnya ketika sudah remaja, sudah dewasa, pohon kita kok seperti ini. Pohonnya kok tidak subur, nggak berbuah ya, daunnya sedikit, bunganya sedikit ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Beliau mengatakan kita nggak bisa menebang pohon itu, ya. Lalu kita menumbuhkan pohon yang tiba-tiba baru dan besar, ya. Maka apa kuncinya kalau kita sudah malpraktek, sudah ada hal-hal yang keliru? Nomor 1 kuncinya adalah terima. Terima bahwa keadaan pohon kita seperti itu,
Dan itu adalah ada andil kita yang menyebabkan mengapa pohon kita menjadi seperti itu. Kalau kita tidak acceptance, kita tidak terima, tapi kita protes, kok anak saya begini, kok begini gitu ya, kok bicaranya kasar, kok nggak mau membantu, ya ini saya dengan Bunda Feni sering waktu dulu ya, waktu pertama kali mendirikan Humaira itu sering mendapatkan curhat-curhat ya Bun ya. Salah satunya mungkin Bunda bisa cerita Bun yang ibunya banjir, kemudian anaknya seperti apa. Ini saya dapatnya ceritanya dari Bunda Feni. Gimana Bun? Ya masih teringat sampai sekarang, Coach Ida, Umi Ida. Masya Allah ya ketika rumahnya bertingkat. Jadi si ibu cerita nih ke kami, Bun, ini gimana ya anak saya? Udah tahu rumah kebanjiran, saya udah pontang-panting ngurusin, ngambil peralatan bersih-bersih. Dia dari atas keluar kamarnya, anak perempuan gitu loh Bun. Pas keluar dari atas teriak ke bawah, nggak turun, nggak ngedeketin ibunya, tiba-tiba bilang, "Mah, wifi-nya nyala nggak?" Masya Allah, saya harus kayak gimana gitu. Bukannya ngebantuin ibunya, tapi malah nanyain wifi. Gitu. Kayak lebih penting itu ya kali daripada ibu. Aduh, saya kalau dengar itu tuh masih getar gitu rasanya. Masya Allah seperti itu. Umi Ida yang terjadi dan mungkin banyak ya dialami oleh ibu-ibu yang lainnya. Ya, terima kasih Bun. Ya waktu itu saya tersentak ya bagaimana anak malah sibuk, malah protes gitu ya. Kenapa wifi-nya mati ketimbang dia sibuk membantu orang tuanya. Dan ini ada kejadian juga, ini cerita juga dari salah satu teman ya. Dia mengatakan suatu hari si ibu ini demam ya, demam, merasa panas dingin, terus dia mengatakan ini kayaknya Dek, Mama sakit nih. Apa jawaban anak usia 16 tahun? Mama, kenapa nggak Mama pergi ke rumah sakit saja? Di sana kan ada dokter, ada perawat yang bisa merawat Mama. Lalu ibu tersebut dalam keadaan menggigil, mungkin menggigil fisik nggak terlalu ya, tapi menggigil hatinya ketika mendengarkan ungkapan seperti itu. Memang betul yang dikatakan anaknya ya, bahwa kita bisa ke rumah sakit, tetapi anak itu nggak ada empatinya sama sekali. Bukannya dia, "Ma, apa yang, oh Mama, kan kita pengennya anak kita empati ya. Oh Mama nggak nyaman ya, apa yang bisa dibantu? Atau Mama perlu obat, mau saya pijit?" Mungkin kita maunya seperti itu, tapi si anak ini dengan tanpa perasaan mengatakan seperti itu. Dan kemudian teman saya mengatakan, ibu itu sampai menangis, apa yang salah? Kenapa anak saya mencerminkan sikap seperti itu? Ya. Dan di sini saya dari guru saya itu kuncinya pertama acceptance, terima bahwa keadaan anak kita seperti ini saat ini, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, ya terima dulu. Oke, mungkin ini bagian dari perjalanan hidup saya, dulu ada yang keliru atau ada hal yang ketika dia bergaul ya mungkin dia nonton filmnya sinetron yang suka bentak-bentak, boleh jadi ya, tapi apapun itu ada peran orang tua di situ, peran kita yang ketika kita memberikan gadget berarti kan kita mengizinkan semua isi gadget ini menjadi guru bagi anak kita, menjadi contoh, menjadi modeling ya. Kita sendiri yang membolehkan anak kita untuk mengakses, mungkin kita nggak bermaksud begitu, tetapi secara tidak langsung itu yang kita lakukan ya. Tadi lanjutnya apa? Kalau kita sudah terima, kemudian di situ kita introspeksi ya, dan sama seperti pohon ya, kita lihat apa yang sudah kita salah. Oh dulu kurang nyiram, berarti kita harus menyiram. Kita kurang pupuk, berarti kita harus pupuk. Atau kita terlalu berlebih menyirami sehingga akarnya malah membusuk ya, bisa jadi seperti itu ya. Kita introspeksi dan lakukan terus ya, kita melakukan kebaikan, terus merawat, terus menyiram, terus memupuk ya. Persoalan perubahan itu bukan hak kita ya, perubahan itu adalah atas izin Allah ya. Dan kita tugas kita adalah merapat kepada Allah, merengek kepada Allah ya, karena sesungguhnya Allah ialah yang membolak-balikan hati ya. Pendekatannya secara vertikal, secara horizontal. Secara vertikal kita kepada Allah meminta, memohon, kita memohon ampun, beristighfar atas kelalaian kita, atas kesalahan kita ya. Kita minta bantuan, minta bimbingan, dan Allah mengatakan dalam Rasulullah mengajarkan ya, kita mengucapkan doa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali melainkan Engkau.
kita memang nggak punya kekuatan, kita memang nggak punya kekuasaan, kita nggak punya apa-apa, hanya Allah lah. Dan ketika kita bersandar, menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan bimbing, insya Allah ya. Jadi terus lakukan, berusaha, cepat atau lambat itu adalah bukan tujuan kita. Allah tuh melihat proses atau melihat hasil? Proses ya. Cuman kita yang suka nggak sabar ya, pengennya begitu kita menyiram langsung pengen subur, langsung pengen rindang, langsung pengen berbuah ya. Kalau kita niatkan karena Allah, kita lakukan apapun kepada anak kita bukan hasil, tapi proses yang kita yakini, kita akan bahagia. Proses demi proses, meskipun mungkin hasilnya belum kita lihat ya, bisa jadi prosesnya mungkin setelah kita nggak ada, kalau baru izinkan anak kita berubah ya, bersiaplah karena itu bukan hak kita ya. Tapi ketika kita ikhlas, ketika kita ringan melakukannya, keikhlasan itu akan resonansi kepada anak kita ya. Insya Allah anak kita malah insya Allah lebih mudah ya, ketimbang kita terlalu push, terlalu berambisi, terlalu ingin anak kita berubah cepat, malah hal itu akan kontraproduktif ya. Mungkin itu kalau malpraktek ya. Saya juga pernah malpraktek, tapi alhamdulillah ya sedikit demi sedikit. Ada yang paling berkesan, saya merasa paling bersalah nih kepada anak sulung ya. Tapi ada momentum suatu masa saya harus seminar di Kalimantan Utara ya. Kita selain naik pesawat, kita harus naik boot menyusuri sungai sepanjang 2 jam ya. Lalu di situ ketika saya memberikan presentasi, dia mendengarkan, saya meminta maaf kepada anak saya di depan forum ya. Saya minta maaf, saya bilang dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak tepat kepada anak saya. Di situ anak saya mendengarkan ya. Dan Masya Allah dengan anak yang kita pernah malpraktek dari hari ke hari makin so sweet ya. Kuncinya tadi kita terima, kita bilang bahkan kepada anak kita, mohon maaf dulu mama, bunda seperti ini dulu karena belum punya ilmu ya. Kita sampaikan apapun, insya Allah anak kita bisa menerima ya. Dan tanpa diduga gitu ya, bahkan perubahannya lebih cepat dari yang kita kira ya. Mungkin itu sedikit sharing dari pengalaman saya tentang malpraktek ya. Oke, insya Allah. Jadi intinya tidak ada kata terlambat ya, Coach Ida ya. Alhamdulillah. Yang lain mau, jadi karena memang waktu Indonesia Barat maghribnya sudah lebih cepat ya. Ingin rasanya semua pertanyaan mungkin dijawab satu persatu oleh Coach Ida. Namun mudah-mudahan tidak ada yang kebetulan dengan berkumpulnya bunda-bunda semua di dalam Zoom ini pun, ini adalah cara Allah untuk kita sama-sama terus memperbaiki diri dan memperbaiki diri. Jadi izin mungkin kalau memang ingin pertanyaannya dilanjut bisa secara personal ya Coach Ida ya. Kalau memang semuanya bergabung di grup, nanti insya Allah Coach Ida menyapa di grup kalau memang ingin menyapa langsung ke beliau, atau boleh dibantu oleh saya juga atau oleh Coach Feni juga. Nah, kemudian sebagai ikhtiar kita untuk terus belajar, seperti tadi kan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, memang kita sama-sama pahami, memang kitanya yang harus terus belajar, kitanya rasanya kurang ilmu dengan menghadapi generasi saat ini. Karena itu, Coach Ida ingin memberikan kabar gembira ini, mudah-mudahan buku yang dituliskan oleh Coach Ida bisa menginspirasi dan menambah amunisi bagi bunda-bunda sayang semua. Saya sudah kirimkan di kolom chat, silahkan apabila berminat untuk memiliki buku Coach Ida, karena saya juga menjadi saksi begitu powerfulnya buku itu, karena bukunya sangat gurih, sangat ringan untuk dibaca, bukan buku teori, tapi kisah keseharian, dan itu kisah nyata, sehingga dari kisah-kisah nyata itulah kita justru mendapatkan inspirasi. Mengandung bawang itu ya, kita akan cek bawangnya seperti apa kuatnya sama-sama di buku tersebut. Silakan, saya sudah kirimkan lagi linknya di kolom chat bagi yang memang ingin mendapatkan buku Coach Ida. Harganya itu normalnya adalah 100.000, tapi bagi peserta webinar hari ini Coach Ida memberikan spesial promo menjadi 85.000. Silakan boleh diisikan ya di kolom chat, saya sudah tuliskan.
Kemudian yang kedua, izin saya informasikan karena kita harus melakukan habit ini setiap hari. Di sini pun ada alumni atau peserta yang sudah pernah mengikuti kelas habit 30 hari ya. Apa sih, sedikit saja boleh izin sharing Bunda Nira. Boleh dong sharing apa perasaannya ikut kelas 30 hari supaya bisa menjadi semangat untuk sahabat-sahabat yang lain. Tadi kan ada yang nanya nih, wajar nggak sih kalau perempuan itu baper gitu ya? Boleh Bunda Nira, silakan. Sedikit saja untuk sharing sedikit tentang kelas 30 hari. Assalamualaikum, terima kasih ya. Ya saya ya. Saya tadi dari Yang pertama kali dilihat di layar saya Bunda Nira. Jadi melo walaupun saya nggak punya anak. Gitu ya. Walaupun nggak punya anak ya, tadi itu melo gitu. Lihatnya Bunda Ida. Soalnya kemarin seminggu di Pacitan sama ponakan-ponakan itu bikin yang wow gitu kan. Ternyata 3 anak kecil kerucil itu, weh. Untungnya alhamdulillah saya selalu bawa bukunya Bunda Feni. Jadi aku langsung bawa, selalu baca apa ya gitu. Jadi akhirnya emosinya itu bisa termaintain Bunda. Masya Allah. Bisa tetap tersenyum. Oke. Kalau misalnya agak naik langsung agak jumping gitu langsung turun gitu. Oke, alhamdulillah. Suaranya kecil, saya ulangi lagi ya. Jadi kata Bunda Nira, setelah ikut kelas 30 hari, emosinya lebih stabil seperti itu ya Bun ya. Kalau misalnya udah pengen marah segala macam, mudah lebih cepat. Karena pernah nggak kita merasakan marah? Pernah tentu ya. Kecewa pernah? Sedih? Nah, tentu saja, karena itu semua perasaan pun fitrah dari Allah. Hanya pertanyaannya, mau kita pertahankan atau kita segera rubah perasaan itu menjadi lebih nyaman. Nah, bagaimana caranya? Kalau mungkin kita pernah merasakan rasa seperti itu, kita rubahnya jadi lebih cepat. Kalau yang sebelumnya mau ngambek sama pasangan atau anak itu perlu 1 harian, sekarang hitungan detik sudah langsung berubah perasaannya. Nah, itu triknya, latihannya dilatihkan di kelas 30 hari. Tapi sekarang silahkan sekali lagi bagi sahabat semua yang ingin share atau ingin bertanya langsung kepada Coach Ida, insya Allah kalau yang semuanya gabung di grup WA, nanti Coach Ida akan menyapa di grup WA untuk nomor WA-nya ya. Beliau kepadatannya luar biasa, justru keberkahannya setelah banyak menuliskan buku parenting, rasanya waktu 24 jam nggak cukup kayaknya ya Coach Ida ya. Jadi mohon maaf kalau memang ketika WA mungkin agak delay untuk dibalas, tapi insya Allah beliau akan siap untuk membalas. Kalaupun ingin backup, boleh WA-nya ke saya yang menyapa sahabat Bunda semua yang di WA atau melalui Coach Feni. Seperti itu mungkin ya, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab karena waktu dan kita akan menjelang maghrib juga. Terima kasih banyak sahabat semua. Terakhir, ada yang mau disampaikan sebagai penutup Coach Ida? Ya, di buku ini ada puisi dari anak saya, anak perempuan saya ya. Saya tentu saja pernah punya pengalaman yang tidak nyaman juga ya, artinya anak saya sering protes kepada saya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya ya, tapi ada satu masa di mana ketika dia berubah sangat drastis ya, bermula dari sekolah Humaira ya. Di sekolah Humaira kita betul-betul belajar bagaimana meregulasi emosi, bagaimana manajemen diri ya. Dan ini saya ingin bacakan ya apa puisi yang dituliskan oleh putri saya ya. Kemudian di sini juga ada pesan dari ibu saya berusia 83 tahun ya. Dulu sering sebelum pandemi sering saya ajak webinar, seminar-seminar bahkan keluar pulau ya, ke Samarinda, ke Palu, ke Jawa Timur, ke Malaysia ya, sempat dengan Bunda Feni juga sama-sama kita ke Malaysia ya, dan ibu suka sharing ya. Mungkin sebelum saya bacakan puisi putri saya, di sini ada 4 tulisan dari ibu saya juga ya, pesan-pesan beliau. Saya ingin berikan tips beliau ya, putra-putrinya 11 ya, dan apa yang terjadi kalau sedang kesal sama putra-putrinya ya, termasuk kepada saya, apa yang dilakukan. Mau tahu Bun? Mau lihat videonya?
Mau Mau, sekali. mau. Mau sekali. Kalau mau sekali boleh diketik dong, mau sekali. Bukan sekali, bukan satu kali maksudnya. Mau sangat mau gitu. Atau Mau banget. Mau banget, mau saya banget. mencari videonya. Oke. Banyak yang mau nggak, Bu? Kalau nggak banyak, ditayangin. Banyak ini semua mau banget, mau katanya. Yang nggak nulis mau boleh angkat tangan. Bukunya juga mau, cuman nggak sempat nulis di chat. Boleh Bunda WA saya aja kalau mau ini ya, nanti Makasih. saya inikan. Saya grup 30 hari, Coach. Ya, alhamdulillah. Siap, Bun. Baru Oke, kita seminggu, lihat dulu tapi tayangan sangat videonya oke. ya. Alhamdulillah. Sudah. Sehat. Saya akan tayang. Pokoknya baper banget selama seminggu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah mulai ada perubahan, ya Allah. Alhamdulillah. Kita ketemu dengan Coach Tika. Alhamdulillah. Oke, Saya bisa selalu ditayangkan Coach Ida videonya? Ya, sebelum kita akhiri intip dari ibu saya. Sudah terlihat? Sudah. Misalnya kepada seorang anak, misalnya ke ibu Ida, ya, mentang-mentang kamu udah jadi orang, kamu udah pintar, udah bisa anu, kamu tega menyakiti aku, seorang ibu. Tulis aja semua yang kita sakit, yang kita merasa itu, tulis semua sampai 1 lembar. Udah 1 lembar, udah. Belum. Tapi kita duduk dibaca lagi, dibaca. Itu salah. Yang lagi, satu-satu sifat. Karena saya di rumah sendiri kan, sama semua saya ambil lagi, baca lagi. Akhirnya udah marahnya udah nggak ada, itu coret semua, udah itu dilipat, dibuang, nggak cukup, takut ada yang masuk melihat, diambil, baru itu seperti kita pada Tuhan, kalau ada anak berjanji, Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, dengan Bisa dicontoh. Iya. Ternyata menulis kemarahan menjadi rilis ya. Kemarin juga yang saya lakukan setelah di coaching oleh Coach Ida, saya tuliskan kemarahan saya, kebaperan saya, Masya Allah. Jadi powerful. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa bikin kelas menulis ya Coach Ida ya. Jadi banyak cara untuk kita mengalihkan energi yang kita rasakan. Seperti itu. Terakhir Coach Ida penutup. Untuk saya bacakan puisi anak saya berusia 19 tahun, namanya. Ya, silakan. Ya, judulnya jika dirimu ada di dunia ini, tentunya ada bidadari tak bersayap itu. Kau yang terlahir dari kasih sayang dan dibesarkan dengan penuh kelembutan. Ibu yang darinya kami belajar tentang kehidupan, selalu membagikan kebahagiaan dan menyembunyikan kesedihan. Baginya, letih adalah kebahagiaannya. Ibu yang di setiap tutur katanya tersirat doa, bahkan telah memaafkanmu tanpa kau memintanya. Doa dan air matanya dengan cepat menembus lapisan langit. Ibu, bahkan jika kau membelikan bulan, tentu tak akan bisa menggantikan malam-malam penuh tangisanmu. Demi menjagamu, kamu tetap terjaga. Mengandung 9 bulan, mengasuh
merawat, dan membesarkan. Biar ku beritahu, ada yang lebih lembut dari sutra, yaitu sentuhan seorang ibu. Ada yang lebih luas dari samudera, yaitu pengorbanan seorang ibu. Ada yang lebih hangat dari sinar mentari, yaitu pelukan. Melihat senyumnya yang menenangkan, seperti menatap rembulan kaki malam. Karena itulah surga terdapat di telapak kakinya. Setiap kerutannya menjadi bukti perjuangannya. Ibu, dia yang ingin selalu yang terbaik, untuk memberikan kepadamu yang terbaik. Tapi percayalah, dia selalu punya cara berbeda untuk menunjukkan kasih sayangnya. Azkira Aisyah Hani, April 2020. Bagiku, Umi adalah seorang yang selalu positif, memberikan energinya padaku, dan selalu memberikan percik api semangat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penutup yang begitu menggetarkan menjelang maghrib, azan maghrib ini. Mudah-mudahan menjadi energi positif juga buat bunda-bunda semua. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang keliru dari lisan kami, mudah-mudahan Allah ampuni. Sampai jumpa di pertemuan webinar-webinar lainnya. Dan sekali lagi, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh silakan menghubungi saya di WA, atau nanti Coach Ida akan menyapa bunda-bunda semua di grup WA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Salam untuk keluarganya. Assalamualaikum. Sama, silahkan. Insya Allah. Ya, sehat-sehat semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Silahkan. Ya, bunda-bunda. Silahkan. Kalau boleh sekalian, kita beda, Iya. nggak ada bedanya kan? Mereka beda banget, kan mereka stopin taksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Jazakumullah Bunda Ida, Bunda Tika, Bunda Feni. Sama-sama Bunda Vivi, sehat-sehat. Amin, amin sama-sama. Selamat menunaikan salat maghrib. Izin live ya Bunda. Ya, silahkan, silahkan. Yang record siapakah?